Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ryan Nurdinsyah, SSTP MSI. Selamat datang Pak Ryan. Terima kasih. Nah, beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin. Jadi yang menaungi urusan pemerintah desa. Nah, teman-teman perlu tahu sendiri, desa di Kabupaten Banyuasin saat ini ada 288 desa yang tersebar dari 21 kecamatan. Nah, untuk lebih lengkap kita tanya langsung dengan beliau. Nah, Pak Ryan, yang pertama ingin saya tanyakan dengan Pak Ryan adalah perihal desa pemekaran. Nah, kita kan banyak nih, dari 288 desa, kita melihat ada beberapa desa-desa baru. Bagaimana sih mekanisme pembentukan desa baru, kemudian alokasi dana desanya? Nah, bisa diceritakan sedikit nggak? Ya, terima kasih. Jadi kita apa yang disampaikan tadi, ada 288 desa dalam 21 kecamatan. Mengacu dengan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, kita ada 4 desa yang kita ajukan untuk pemekaran, mulai dari musyawarah berdasarkan usulan dari tingkat desa. Di tahun 2020 ada 3 desa yang kita ajukan, dan di tahun 2021 ada 1 desa. 3 desa itu terdiri dari Desa Bukit, Kecamatan Betung, Desa Kenten, Talang Kelapa, dan satunya lagi Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa. Di tahun 2021 sudah kita launching untuk pemekaran desa, itu Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa. Jadi pada saat proses evaluasi dari desa tersebut, ada tim yang dibentuk oleh Pak Bupati untuk mengevaluasi selama 6 bulan, per 6 bulan selama 2 tahun. Pada saat memasuki 2 tahun, ada moratorium dari pemerintah pusat, karena di tahun 2024 ini kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat Indonesia, yaitu pemilu, pilkada maupun maupun pilpres yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan dengan dicabutnya pada saatnya nanti moratorium dicabut oleh pemerintah pusat, dokumen kita siap, insya Allah di tahun 2025 kita sudah dapat kode desa terkait dengan desa yang baru dimekarkan. Jadi untuk saat ini desa-desa yang awal mulanya dimekarkan dikembalikan lagi, di moratorium kembali. Nah, Pak Ryan, tadi kan kita bicara tentang beberapa desa yang baru. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme dari penyaluran dana desa sendiri untuk desa-desa di Kabupaten Banyuasin? Kemudian kita melihat juga sih, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah desa? Kalau kita boleh bertanya-tanya lah. Untuk 2023. 2023 kan kita lihat di tahun 2021 sampai 2022 kan kita tahu sendiri menghadapi pandemi COVID-19 nih. Jadi kan banyak langsung kita spend untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, di tahun 2023 ini masih nggak sih BLT itu sebenarnya? Masih. Masih ya? Nah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini selain fokus untuk BLT? Jadi khusus untuk yang 4 desa tadi, yang desa persiapan kalau kita menyebutnya, desa persiapan ini belum mendapatkan kode desa dari Kemendagri. Dengan begitu desa yang 4 tadi belum mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Namun dalam operasional pelaksanaan kegiatannya masih mengacu induk ke desa induknya. Jadi pada saat musyawarah desa di tingkat desa itu desa persiapan dilibatkan. Termasuk untuk operasional kegiatan itu diambil 30% dari dana operasional desa induk. Nah, untuk dana desa mungkin kita 2023 ini khususnya ya. Kita bicara dari pengalokasian dulu. Mungkin kemarin sempat dengar-dengar ada desa dapat dana tambahan. Mungkin di sini kami bisa jelaskan dulu sebetulnya. Dari sisi pengalokasian di pemerintah itu sudah menentukan bahwa alokasi bagi desa itu ditentukan dengan 4 kategori. Yang pertama itu sebesar 65% itu alokasi dasar. Jadi seluruh Indonesia, desa-desa yang ada seluruh Indonesia itu dibagi rata. Berapa pagu dalam APBN, 65%-nya itu dibagi rata. Yang kedua ada namanya alokasi formula. Alokasi formula ini sebesar 30% dari pagu nasional.
Alokasi formula ada 4 kriteria. Yang pertama itu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis dari masing-masing desa. Yang ketiga ada namanya alokasi afirmasi sebesar 1% itu diberikan kepada desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Tapi dengan catatan jumlah penduduk miskinnya tinggi. Oke. Walaupun misalnya desanya tertinggal, kategori sangat tertinggal, tapi jumlah penduduk miskinnya rendah, dia tidak dapat dari alokasi afirmasi. Oke. Nah, yang keempat, yang ini agak sedikit menarik, ada namanya alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini dibagi dua. Pertama, alokasi kinerja utama yang ditetapkan sebelum tahun berjalan. Yang kedua, ada alokasi kinerja tambahan. Itu dialokasikan pada saat tahun berjalan. Ya, Itu barometernya apa tuh? Alokasi kinerja itu atau lapornya cepat, realisasinya atau gimana tuh Ya. supaya dapat dana itu? Alokasi kinerja itu ada pembagiannya indikator-indikator. Ada yang urusan wajib, ada urusan tambahan. Yang wajibnya seperti pengalokasian untuk BLT, tidak terdapat penggunaan dana desa, dan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permen Desa yang telah ditentukan. Kalau tambahan, salah satu indikator kenaikan indeks desa membangun. Jadi ini menjadi suatu penilaian dari pemerintah ketika desa itu bisa menaikkan indeks. Misalnya indeksnya pertama desa berkembang menjadi maju, itu menjadi suatu indikator. Yang kedua, rasio pendapatan asli desa. Oke. Semakin desa bisa meningkatkan pendapatan asli desa, berarti desa itu tersebut mendapatkan tambahan indikator untuk penilaian dari pemerintah pusat. Dan masih banyak lain. Yang lain terkait penyampaian laporan, APBDes tepat waktu, RKPDes, ada RPJMDes-nya, laporanisasinya. Jadi itu dinilai semua. Itu nanti diisi melalui aplikasi. Oke. Nah kan terkait dengan tadi keterbukaan informasi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Banyuasin untuk supaya masyarakat, khususnya masyarakat di desa tersebut, agar mudah dan mengetahui dan mengakses informasi dari pengelolaan dana desa sendiri? Oke. Jadi untuk publikasi khususnya, publikasi terkait dengan penggunaan desa ada berbagai cara yang kita lakukan. Yang pertama, sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, bahwa setiap kegiatan kegunaan dari dana desa itu wajib diinformasikan kepada masyarakat. Itu kita tuangkan dalam peraturan bupati. Itu yang pertama, regulasinya dulu. Yang kedua, kita meminta kepada desa untuk memasang papan baliho. Untuk memasang papan baliho tidak hanya per bidang. Tolong Pak Kades buatkan balihonya itu per kegiatan. Berapa sih kegiatan A direncana, berapa realisasinya. Itu merupakan hak masyarakat untuk diketahui. Selain baliho, kita juga menganjurkan kepada desa. Kita kan sudah desa digital. Desa digital. Jadi kami mendorong untuk pemerintah desa untuk berlomba-lomba bagaimana memberikan pelayanan masyarakat itu melalui digital. Digital salah satunya melalui website. Jadi silakan kami minta ke Pak pemerintah desa, setiap APBDes itu diupload dalam website desa. Websitenya kalau boleh tahu kan, biar teman-teman juga bisa akses. Ya. Boleh nggak nih kasih tahu? Kalau ini saya akses kalau di masing-masing desa kita nanti ada ini ya, nanti di daftar. Ada. Kebetulan untuk website desa ini desa digital, sebetulnya kita akui juga belum sepenuhnya desa kita melaksanakan itu, karena ada beberapa kendala sebetulnya. Salah satunya jaringan. Jaringan internet, ada black hotspot di wilayah-wilayah kita, ya bahkan sampai dengan tingkat kecamatan. Jadi tidak ada jaringan internet, jadi itu kesulitan bagi desa untuk mewujudkan namanya desa digital. Oke, jadi terkendala untuk desa digital atau 4.0 itu di situ ya, akses internet. Tapi tahun ini kita ada 2 pilot project.
Apa itu kan kalau boleh tahu? Pilot project desa digital itu desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan. Kedua desa Merah Mata, Kecamatan Boysen 1. Jadi kami mendorong ke pemerintah desa tersebut bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu berbasis aplikasi. Oke, jadi sekarang sudah didorong dengan aplikasi. Aplikasi. Jadi kita pilot project untuk desa digital. Nah kan tadi saya sedikit lupa. Apa sih yang membedakan antara dana desa? Kan kebanyakan kalau di daerah darat seperti Kecamatan Banjarmasin 3, kemudian Betung, walaupun penduduk mereka ini lebih banyak dibandingkan daerah perairan yang notabene penduduk sedikit, dana desanya kan terkadang banyak yang dari perairan nih. Ya. Ya, apakah memang ada regulasi? Tadi saya karena sempat sebutkan tadi perihal topografi atau gimana sih barometernya sebenarnya? Jadi itu yang kita memang ada sedikit ada pertanyaan ya. Sebetulnya di sini kalau kita melihat apa yang kami sampaikan tadi, ada namanya alokasi formula. Alokasi formula itu dilihat jumlah luasan dari desa tersebut, wilayahnya. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, ada namanya indeks kesulitan geografis. Semakin jauh desa tersebut dari pusat pemerintahan kabupaten, maka alokasinya semakin besar. Yang keempat, itu tadi jumlah penduduk miskin tinggi. Oke, jadi semakin maju desa atau semakin penduduk miskinnya rendah akan semakin berkurang dana desa ini, bahkan. Tapi tidak juga. Tidak juga, karena ada namanya alokasi kinerja. Oke. Alokasi kinerja itu pada umumnya diberikan kepada desa-desa yang berprestasi. Dalam hal ini berprestasi dalam rangka menurunkan kemiskinan, dalam rangka menaikkan indeks desa membangunnya, itu dikasih penghargaan namanya alokasi kinerja. Nah, mungkin terakhir kan tuh terkait dengan ada beberapa desa yang tersandung ya, oknum kepala desa yang tersandung kasus tipikor. Apa sih sebenarnya upaya-upaya dari DPMD untuk melakukan preventif dan pencegahan sih? Jadi ini memang sangat disayangkan sebetulnya. Yang pertama, ini mungkin ketidaktahuan dari kepala desa itu sendiri. Yang kedua, mungkin niat mensra dari kepala desa untuk mengantisipasi bagaimana itu supaya kepala desa tidak terjerat, perangkat desa tidak terjerat dengan kasus hukum ya, penyalahgunaan dari terkait dengan penggunaan APBDes. Jadi kita pertama menentukan menyusun pedoman dalam ini petunjuk teknis terkait dalam penggunaan dana desa. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang dalam hal ini aplikasi Siskudes. Alhamdulillah kita 288 desa sudah online. Nah, bagaimana sih yang desa yang hotspotnya ada jaringan internet tidak ada tadi, desa-desa tersebut ngisi aplikasi itu di kecamatan. Nah, yang ketiga, kita terus melakukan pembinaan, membuka ruang diskusi, komunikasi yang aktif, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri. Dan yang terakhir, kita melakukan komunikasi, koordinasi kerjasama, karena kita meneruskan ada namanya MOU dari kepolisian, kejaksaan maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ya kita buka ruang kepada pemerintah desa untuk seluas-luasnya bagaimana cara mengelola maupun menggunakan dari dana desa itu sendiri. Secara baik dan benar. Dengan baik dan benar. Yang jelasnya sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin terakhir pesan-pesan Kandu untuk kepala desa. Terakhir pesan ya. Pesan. Yang pertama, dalam pengelolaan keuangan desa kita harus memegang teguh komitmen dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Yang kedua, sesuai regulasi, komitmen sesuai aturan, insya Allah terhindar dari terjeratnya atau tersandungnya dengan kasus masalah penyalahgunaan dari dana desa itu sendiri. Bekerjalah dengan hati, berhati-hatilah dalam bekerja. Nah, jadi ada satu lagi terakhir. Apa tuh? Masuk pemilu. Jadi di sini kami menghimbau kepada kepala desa
pemerintah desa, perangkat desa, BPD untuk tetap menjaga kondusivitas dari desa masing-masing. Bersikap netral karena kepala desa itu sebagai pembina dari partai politik yang ada di desa. Kita harus bersikap netral. Biarkan ini masyarakat yang menilai dan memilih siapa sih pemimpin kita yang akan datang. Oke. Kami minta ya jangan terlibat dalam politik praktis dalam penyelenggaraan pemilu ini, baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada pada akhir tahun yang akan datang. Itu pesan terakhir. Oke, kita mungkin break dulu atau kita tutup dulu Gandarayan. Kita ucapkan terima kasih karena telah memberikan banyak wejangan, sharing knowledge di podcast kita kali ini. Jika kita ngobrol tentang desa mungkin nggak akan selesai 2-3 jam ke depan. Tadi kameramen udah bilang durasi. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Gandarayan. Kepada teman-teman SWI TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Suhaimi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.